Kita balik lagi di Generasi Mecin. Efektifkah tilang elektronik diberlakukan untuk motor di Jakarta? Ada satu kejadian lucu sebenarnya di minggu kemarin ya, ketika diberlakukan ada entah ini pintar atau spontan, ada pengendara motor yang masuk jalur Transjakarta, dia tahu ada kamera, nomor platnya ditutup. Hebat Anda, tapi kan harusnya itu bukan plat, muka Anda juga ditutup. Dikira polisi nggak bisa lihat muka apa. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi, tapi sebelumnya ada minuman juga yang masuk dari lobby lounge Swiss Bell in Simatupang Jakarta. Silakan nih, wah mantap. Minuman dingin semua. Ini apa aja nih Mbak minumannya Mbak? Ini kita ada Thai tea. Oh nih kapun cup. Ini? Kita ada Cokolado. Bapak cokolado silakan Pak. Dan ini apa nih hijau nih? Ini kita ada volcano avocado alpukat ya. Siap. Nanti ada makanan lain juga dong. Baik. Oke, kita tunggu Mbak. Siap. Oke. Saya mau nanya lagi nih ke Pak Budianto selaku mantan Gakum yang sering menegakkan hukum di lalu lintas Indonesia. Berarti Indonesia ya Pak ya skalanya ya. Untuk jumlah kecelakaan sendiri kendaraan bermotor tuh setinggi apa sih Pak? Karena saya sendiri baru diizinkan orang tua naik motor pas udah punya duit sendiri karena ada ketakutan itu. Ya. Untuk Polda Metro Jaya dan jajarannya gitu, itu selama 1 tahun itu kalau kita rekap tuh kurang lebih ada sekitar 6.000 kejadian. 6.000. Dari 6.000 kejadian itu bahwa 63, sekian sampai 69 itu melibatkan kendaraan bermotor roda 2, baik itu sebagai korban maupun sebagai pelaku. Yang perlu kita sampaikan juga bahwa setiap kejadian kecelakaan lalu lintas itu pasti diawali dari pelanggaran lalu lintas itu. Sebagai contoh misalnya gini, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, itu kan sudah diatur tentang tata cara berlalu lintas yang benar. Misalnya bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor harus berlaku wajar dan penuh konsentrasi. Nah, penuh konsentrasi di sini adalah penuh perhatian, dalam arti tidak boleh melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang bisa menurunkan kemampuan kita dalam rangka mengemudi itu. Misalnya capek, lelah, ngantuk, sakit, kemudian menggunakan HP, melihat TV, video dan sebagainya, terpengaruh alkohol termasuk obat baterai itu tidak boleh, karena akan menurunkan daripada tingkat konsentrasi. Sebagai contoh misalnya, pada saat dia mengendarai kendaraan bermotor sedang asik-asiknya mungkin menggunakan HP, itu kan dilarang, itu kan pelanggaran. Begitu karena mungkin begitu asiknya gitu, tiba-tiba tidak tahu mungkin di depannya ada orang, ada kendaraan bermotor nyebrang, akhirnya terjadi kecelakaan. Itu. Jadi tadi dari 6.000 sekian itu 63 sampai 69 itu melibatkan kendaraan bermotor roda 2. Lalu yang kita sampaikan lagi, kita konfirmasi bahwa kalau kita berbicara masalah penegakan hukum, jangan hanya dilihat dari aspek yuridis, karena itu di dalam proses penegakan hukum juga itu mengandung poin-poin. Di situ ada proses edukasi juga, ada proses pembelajaran juga. Ya, proses pembelajaran begini, biasanya orang yang kena tilang gitu, pasti dia akan mundar-mandir, kemudian mungkin mengambil barang bukti di kejaksaan, kemudian menyita waktu dan efek jerahnya di situ. Itu proses pembelajaran di situ, sehingga pada suatu saat yang mereka sudah melanggar, kemudian begitu capeknya menyita waktu, mungkin uang dan sebagainya, mereka akan jerah, kemudian mungkin berpikir 2 kali seandainya mungkin akan melakukan suatu pelanggaran gitu. Dari Mas Anang sendiri, dari teman-teman ojek online, paling sering dapat keluhan apa Pak kalau di jalan soal lalu lintas lah, pelanggaran lalu lintas, ditilang atau apa gitu? Ya, tadi saya bilang kebanyakan itu berawal dari customer ya. Customer minta cepat, suruh lawan arah, tidak mau pakai helm. Akhirnya kan kita berdebat dengan customer seperti itu. Itu awalnya. Tapi yang kita alami sih seperti itu, masalah waktu aja. Jadi mintanya mau buru-buru. Jadi selalu kita melanggar, kadang-kadang line garis putih itu kita kadang supaya cepat kita agak ke depan. Padahal itu udah salah. Di situ kebanyakan seperti itu. Ini saya juga banyak dapat masukan dan berita soal, sebenarnya ini masih debat nih soal apakah melanggar atau enggak dari teman-teman ojek online berhenti atau menunggu penumpang di tempat yang bukan seharusnya. Nah itu banyak dapat komplain juga Pak. Sebenarnya statusnya itu gimana sih Pak? Apalagi biasanya dekat-dekat stasiun, dekat-dekat tempat perkantoran, itu kan juga banyak yang tidak seharusnya berhenti, tapi menjadi tempat pemberhentian ojek online. Saya mau nanya dari pihak ojek online dulu deh. Sebenarnya perlu nggak satu semacam station untuk nunggu, atau karena tidak ada tempat maka pilihannya ya udah di pinggir jalan itu?
pertanyaan baik sekali buat kami ya, karena itu satu kebutuhan sebetulnya. Ada beberapa tempat kayak stasiun Sudirman tuh sudah menyediakan tempat, itu bagus sekali Pak. Jadi kita Stasiun mana Pak? Sudirman. Oh iya, itu bekas jadi pasar Blora itu betul, ya? betul sekali. Karena pada intinya kadang-kadang customer tidak mau terlalu jauh, dia tidak mau jalan. Dia maunya di depan stasiun atau depan terminal. Kadang-kadang kita juga benturan kalau zaman sebelum-sebelum ini dengan ojek pangkalan. Ya. Tapi kalau semakin kesini justru ojek pangkalan malah jadi bergabung dengan ojek online seperti itu. Intinya kita kalau dikasih fasilitas dari Pemda atau dari aplikator, kita lebih senang di situ Pak, lebih aman. Oke. Buat kitanya sendiri, kendaraan kita sendiri. Kadang-kadang di mall juga seperti itu. Ada beberapa hotel yang kita harus tidak boleh masuk. Mall gitu nggak boleh masuk, seperti itu kebanyakan. Oke. Saya ada berita juga beberapa bulan lalu bahkan di depan salah satu mall di daerah Casablanca juga sempat terjadi cekcok dengan pihak security Siap. karena masalah berhenti dan tidak Siap, bolehnya itu kan. Memang seharusnya ada tindakan tegas dari kepolisian juga mungkin Pak, di mana tempat pemberhentian atau yang legal atau yang tidak gitu. Jadi tidak ada ini. Ada pernah ada kayak gitu Pak masukan? Iya, saya sering. Masuk gini. Tadi udah kita sampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan kan sudah diatur tentang tata cara berlintas yang benar gitu. Oke. Tadi udah kita sampaikan juga. Sebagai contoh misalnya gini, bahwa di dalam pasal 104 Undang-Undang Nomor 22 2009 bahwa setiap pengguna jalan pertama harus berlaku tertib. Kemudian mencegah tindakan-tindakan yang bisa merintangi, menghalangi kelancaran daripada lalu lintas dan sebagainya. Terus tadi pasal 106 juga kita sampaikan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor harus berlaku wajar dan penuh konsentrasi. Kan sekarang sering terjadi, misalnya berteduh di bawah JPO, kolong jembatan apa dan sebagainya, itu sebenarnya tidak boleh. Iya, itu melanggar. Termasuk juga mungkin di tempat-tempat yang di jembatan, kemudian di pintu-pintu masuk, kemudian di tikungan itu tidak boleh. Saya kira secara eksplisit sebenarnya sudah diatur. Jadi sebenarnya ini memang tanggung jawab kita semua. Seperti tadi contoh seperti dari ojol apa dan sebagainya, memang harus kerjasama baik itu dari ojol maupun dari stakeholder maupun dari aplikator juga, bagaimana untuk mempersiapkan shelter sebagai tempat pool daripada kendaraan sehingga tidak mungkin semrawut apa dan sebagainya. Jangan dilihat dari aspek semrawut, karena pada saat mereka mungkin rebutan itu kan mengabaikan juga aspek keselamatan juga. Itu bisa terjadi di samping mungkin masalah-masalah kemacetan, juga bisa terjadi mungkin masalah kecelakaan lalu lintas juga. Memang harus sinergi kerjasama, baik itu aplikator, kemudian dari pengendara ojol, termasuk juga stakeholder pemangku kepentingan yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Ini tanggung jawab kita bersama. Oke. Dari Pak Daeng selaku pengurus nasional berarti ya, tim motor itu pernah ada sosialisasi soal safety riding. Ini sambil diminum boleh loh, silakan siap. Mas Anang dan juga Pak Budi silakan. Ya. Kalau di komunitas kami sendiri itu sosialisasi itu tuh harus dalam hal ini. Dan kita juga masuk di dalam komunitas yang utama kita harus perlihatkan itu SIM. SIM ya. Jadi kalau misalkan mereka udah punya SIM, kita bisa masuk menjadi keluarga kami. Cuman kalau mereka belum punya SIM, ya paling tidak belum punya SIM berarti belum bisa ikut gabung dalam komunitas. Karena kita tanamkan aturan juga buat teman-teman, ibarat kata di dalam berkendara di jalan, jangan ugal-ugalan, selalu pakai helm, safety riding semua. Karena biar bagaimana kan itu menyangkut keselamatan mereka. Karena dari sekian banyak member, belum tentu kita pantau satu persatu. Dalam hal ini kita menyampaikan kejadian di jalan, usahakan bisa, kalau bisa jangan berbuat kesalahan terhadap lalu lintas. Oke, itu ya. Siap, ini sambil diminum kita juga nunggu makanannya masuk. Dari sini kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.